Ini kan maknanya langit dan bumi. Oke. Sampurasun. Kembali lagi di acara Forbidden Knowledge. Tabu. Jadi hari ini saya kedatangan saudara saya dari Bali. Ada Bli Sulung, sudah di samping saya, Bli Sulung Lodaya ini. Yang dulu kita pernah bahas mengenai Bairawa, Lea. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menggantung memang dari teman-teman netizen yang mungkin malam ini bisa dijawab oleh Bli Sulungnya langsung. Tapi sebelum ke sana, saya mau ngobrol dulu. Bli Sulung, apa kabar? Baik. Ini kondisi Bali masa pandemi seperti apa? Wah, kacau. Kacau ini dari sisi ekonomi, pendidikan atau Ekonomi, pendidikan, semualah. berarti rata di Indonesia ya sama ya. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sebutlah memang Bali itu masih dekat dengan langitnya atau masih banyak melaksanakan ritual-ritual gitu kan. Nah, ada hambatan nggak dengan pandemi? Enggak ada. Nggak ya? Nggak ada. Jadi tetap melaksanakan ritual itu. Cuman dibatasi orangnya. Oh, aturannya tetap ada, dibatasi. Dan pakai masker. Oh, ini protokol kesehatan tetap ya. Berjarak. Gitu. Ya. Oke. Nah, ada nggak ya kalau di Jawa Tengah itu pagebluk, apa ya? Pagebluk kalau nggak salah. Atau kata orang Sunda mah karurujit gitu ya. Atau kata orang Bali mungkin wabah lah, wabah. wabah. Nah, dari sisi spiritual lah sebut begitu ya. Bagaimana itu Jadi, cara-caranya itu? Kalau di Bali, pemerintah juga banyak melakukan ritual pecaruan. Pecaruan. Nah, pecaruan itu ya untuk meminilas apa ya? Ya, Mengurangi. mengurangin masalah Covid itulah. Oke, paling tidak menyeimbangkan lah ya. Makan ya. Tapi ini kepanikan masyarakat gimana? Sekarang enggak. Enggak lah di Bali. Enggak, sekarang ini waktu awal-awal iya. Oke. Sampai dibilang ada nyepi 2 hari, padahal Oh, iya, kok iya, bisa iya. nyepi 2 hari. Tapi nyepi kan sudah jelas. Kalau masalah ini Bli, masalah kan Bali ini dekat dengan wisata. Betul. Nah, pengaruhnya seperti apa wisata di sana? Wah, kacau. Kacau ya. Kacau, hotel-hotel banyak kosong. Aduh. Iya. Ya, begitu. Tamu-tamu banyak yang nggak bisa masuk Bali. Tamu nggak bisa masuk Bali Dan waktu awal Covid itu banyak tamu yang dipulangkan dari Bali. dari Bali. Sekalipun itu orang Amerika lah, Iya, orang Belanda, Iya, dipulangkan. Dipulangkan. Nah, sampai saat ini sudah ada perbaikan belum? Atau sudah ada yang berani untuk hadir, datang? Ada, Ada ya? ada. Oke, tapi mungkin dengan apa harus dicek segala macam lah. Mungkin. Oke, tapi artinya sudah tidak terlalu apa ya kata kayak waktu bulan-bulan awal gitu ya. Betul. Udah ada kemajuan. Betul. Oke. Nah, netizen ya sebelum nyambung nih kita ada beberapa yang perlu kita ingatkan dulu mengenai judul kita yang awal yaitu Bairawa dalam kurung Leak. Mungkin ada sedikit pengulangan Bli. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan Bairawa? Bairawa itu sebenarnya zaman dulu tuh ya sekarang tuh agama lah. Ya oke, Nah, ya. agama yang dianut oleh orang zaman dulu Ya. Bali langsung dihitamkan, dijelek-jelekkan bahwa Bairawa itu kalau di Bali itu nama lokalnya Lea ya. Leak. Nah, nama lokalnya. Bairawa itu adalah Leak. Nama lokalnya Lea. Nama lokalnya Leak. Betul, Oke, betul. ya, ya. Nah, jadi dihitamkan, dibilang membunuh orang, suka makan bayi dan lain-lain. Ya, gitu. ya. Padahal kan tidak seperti itu. Ya. Itu. Artinya banyak pemahaman baru yang mendiskreditkan ajaran-ajaran lokal, Betul. termasuk di Jawa juga lah ya, di mana-mana, Ya. yang tanpa kita mempelajari lebih dalam tiba-tiba dinegatifkan gitu ya. Padahal kalau kita mau mempelajarinya ya itu memang akar budayanya dari kita. Betul. Bahkan nih kalau saya dengar juga Bairawa ini
tidak hanya di Bali. Betul. Ya. Nah, itu seperti apa dan di mana saja, Bli? Gini, dulu saya pernah mengatakan bahwa Bhairawa itu berkembang sampai ke Tibet. Oke, ya. Dan yang membawa ke sana itu orang ini memang pernah belajar ke Bali. Oke. Gitu. Jadi dibully-bully lah gini-gini. Nah, ternyata Bhairawa buktinya sampai sekarang yang di Tibet itu berkembang. Di Tibet berkembang malah. Berkembang. Oke. Nah, langsung di India pun Berkembang. cuman tetap sembunyi-sembunyi. Oh. Kalau di Tibet Ya. mungkin nggak sembunyi-sembunyi, mungkin dompleng sama agama lain. Oh. Makanya ada istilah Buddha Bhairawa di sana kan. Di Tibet Oh, istilah Bhairawanya masih dipakai. masih dipakai. Nah, kalau kita lihat di Bali, apakah masih ada atau seperti apa? Atau sembunyi-sembunyi juga? Sembunyi-sembunyi, Ya. sembunyi-sembunyi. Cuman sekarang udah mulai orang menggali dan lain-lain. Tapi saya melihat banyak yang di Bali mabuk itu. Oke. Jadi orang yang baru kemarin sore tahu ini tiba-tiba buat buku tentang Bhairawa atau buat mengaku dirinya Bhairawa, sedangkan orang Bhairawa sendiri kan tidak pernah mengaku Tidak pernah mengaku bahwa dirinya penganut itu. penganut itu. Betul. Oh, itu ya. Iya, mungkin dulunya mungkin ada trauma. Mungkin. Nah. Mungkin saya kan tidak pernah hidup zaman dulu. Mungkin Betul, ada betul. trauma. Tapi dari catatan-catatan yang bisa kita membuat satu hipotes atau analisa bahwa terjadinya trauma tadi, mungkin kan ada cerita turun-temurun atau mungkin ada catatannya apa yang pernah terjadi sehingga Kalau- harus sembunyi-sembunyi. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin catatan tidak ada. Kalau Ya. saya ngelihatnya begini. Ya. Zaman saya Ya. zaman saya kecil atau zaman saya di kampung lah. Mhm. Kalau orang sudah dibilang bisa ngeleak, Ya. wah itu bisa dikucilih. Oke, aliran sesat. Aliran gitu. sesat, Oke, suka ilmu hitam. ilmu hitam, suka makanan bayi, suka makanin bayi, kan gitu. Nah ini terjadi ini pasti ada awalnya. Kenapa sampai ada pembulian itu kan? Betul, betul. Dibully begitu pasti ada awalnya. Ya. Nah mungkin gara-gara itu adalah satu kata-kata di sana mengatakan bahwa sembunyikan dirimu di kala terang. Oke. Namun Ya. jadilah penerang di kala kegelapan, kan begitu. Oke. Artinya itu sebetulnya istilah tadi juga berlaku di dalam budaya lain di Nusantara. Di Sunda juga ada. Mungkin. Nyumput buni di nu caang katanya ya. Ya. Kudunya angan anu jelema kapoekan ya, sama lah maknanya seperti itu juga. Nah, Beli Sulung nih, kalau dari perjalanan Beli Sulung berkaitan dengan Bhairawa itu sendiri, Ya. memahami, mempelajari atau mungkin menganalisa itu di Bali itu memang mereka ini terbuka kah? Atau kita bisa, ini kita menyebutkan orang-orang lama ya, bukan yang baru tadi Beli Sulung maksud, tapi orang-orang lama atau orang tua lah. Apakah mereka dengan mudah untuk kita temui atau seperti apa? Enggak, Tidak ya. tidak. Kalau kita misalnya bertamu juga belum tentu mau bicara. Belum tentu membicarakan hal itu. Oke, berarti ini sangat Iya. tertutup sekali ya. Tertutup, dan memang ilmu ini kan sangat rahasia ya, saya bilang. Oke. Rahasia. Nah, gimana caranya sampai kita bisa untuk berdiskusi masalah Bhairawa ini dengan beliau yang dimaksud? Susah, Sulit ya? sulit, kecuali kayak saya sendiri mungkin orang tua saya sendiri yang angkat saya sebagai anak. Ya. Saya belajar di sana, beliau mau mengajarin waktu itu selama 18 tahun lebih lah waktu Ya. itu. Saya menggali masalah itu di bapak angkat saya. Ya. Nah, untuk merayu beliau mau ngomong ini sangat membutuhkan waktu yang luar biasa waktu itu. Oke. Gitu. Jadi memang ada kedekatan dulu emosional Betul. antara guru dan anak sehingga sampai beliau itu menganggap Beli ini sebagai anaknya Iya. atau sebaliknya. Iya. Pun belum tentu dia. Belum tentu, saya diuji Oke. dengan cara disuruh inilah, disuruh itu. Udahlah, Dipersulit lah ya. dipersulit. Jadi anak ini tahan nggak gitu mungkin pikirannya seperti Sejauh mana Beli Sulung ini punya keseriusan untuk memahami itu gitu ya. Bahkan saya kan sempat ditinggal di kuburan. Iya. Ya kan, saya nggak tahu harus melakukan apa. Jadi saya ditinggal aja di kuburan itu, Ya. nggak dikasih api, nggak dikasih Ya. buah korek apa, disita semua. Oke.
Kalau sekarang kita bicara mengenai Bairawa atau dikenal dengan leak di Bali, Ya. apa yang membuat kaitannya leak ini dengan kuburan yang barusan beli? Gini. Nah, Lama-lama saya akhirnya tahu mhm. kenapa bapak saya ini menurunkan ilmunya di kuburan. Saya sempat bertanya waktu itu Ya. sama beliau, kenapa harus di kuburan? Kenapa nggak harus di rumah? Ya, ya, Toh di rumah bisa juga Ya. atau gimana? Nah, beliau ngomong, ini ilmu ini sangat rahasia. oke. Kenapa dipilih di kuburan? Orang nggak mungkin nguping Di di kuburan. kuburan, satu itu. Ya. Kedua, kamu harus bisa mengalahkan rasa takut kamu, Oke. baik yang di dalam diri kamu maupun Yang dari luar. diri. Ya. Begitu. Oke. Jadi nggak ada kaitannya Bairawa itu makan mayat kan gitu cerita-ceritanya Iya, orang iya. itu. Betul. Nggak ada. nggak Terus ada. apa, dekat sangat identik dengan tulang tengkorak manusia. Betul. Atau mungkin ada riwayatnya. Ah, kalau Ya. itu justru saya melihat di Bairawa Tibet. Oke. Ya, di Bairawa Tibet, bukan di Bairawa Bali. Betul. Kalau orang Bali bawa tulang manusia ke rumah itu kan dianggap kotor lah ya. Ya, ya, ya. Dianggap kotor gitu. Ya. Padahal orang Bairawa, penganut Bairawa itu tulang belulang manusia itu sampah aja. Oke. Itu sudah sampah. Yang sudah terpakai lah gitu ya. Iya, sampai sudah terpakai. Kalau di Tibet beda. Di Tibet itu, nah itu dipakai ritual. Ah, oke. Nah, kayak Tulang belulang ya. tulang belulangnya kayak kepala tengkorak itu mungkin dipotong, ada yang dipakai, yang saya tahu ya, saya Ya. dengar ya, ada yang dipotong dipakai mangkok makan, ada yang dipotong gurunya laki perempuan itu dipakai kendang itu apa namanya untuk damaru apa Damaru, namanya? ya. Damaru kok nggak salah Alat namanya. ini ya. Betul Nah, itu. Kok sampai dipakai di budaya ini di Tibet, ada ketidakpahaman mengenai tulang belulang ini? Saya nggak mungkin dia salah. Itu ada sebuah cerita sebenarnya. Oke. Kan namanya cerita itu kalau nggak salah Empu Barang apa Begawan Iya. Barang. Ya. Nah, beliau ini seorang guru besar Bairawa di tanah Jawa, Di Jawa ya. di tanah Oke. Jawa. Nah, ya kan. Nah, karena beliau ini seorang pendeta, orang Bairawa itu tidak mau zaman dulu diajak berpolitik lah sama Iya, raja. iya, iya. Nggak mau lah urusan politik, nggak mau. Iya. Beliau ini sangat hebat. Ya. Hebat, cerdas, dan lain-lain. Ya. Nah, raja butuh dia. Oke, Nah, butuh. butuh si Empu Barang, entah Begawan Barang, Empu apa Begawan saya nggak tahu. Ya. Nah, ini mau diajak Oleh raja. raja. Oke. Nah, karena beliau tidak mau berpolitik dan lain-lain, zaman dulu pasti ada politik dong. Ya, ya, ya. Nah, beliau ini dibantai, Dibunuh. dibunuh. Oke. Jadi katanya dalam cerita beliau tuh dibunuh, dipotong, udah mati, besoknya masih dilihat beliau nyapu. Masih ada. Nah, di pasramannya lah, di padepokannya. Oke, ya. Akhirnya terus beliau tuh ditekan, beliau tuh ke kuburan lah, melarikan diri, tinggallah Oh. di kuburan, kan gitu. Ya, ya, Nah, ya. karena orang kita kan kuburan tuh udah menganggap kayak apa ya? Ya, 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 ya. Nah, nggak mungkin, nggak berani dan lain-lain, Takut lah. takut dan lain-lain. Beliau Tinggal di kuburan. Nah, Oke. orang Bairawa itu kalau yang kayak Empu Barang ini kan Bairawanya sangat taat. Ya. Ya. Orang Bairawa itu sebenarnya kan tidak boleh memotong pohon. Oke. Ya. Gitu lah. Membunuh yang hidup, apa Betul. memotong pohon dan lain-lain. Ya, Nah, ya. karena itu di kuburan yang ada tulang belulang. Ya. Aha. Nah, itulah dipakai mungkin pagar rumah lah, apa dan lain-lain. Jadi justru memanfaatkan ya. Betul. Ya, ya. Nah, saya nggak tahu apakah Bairawa Tibet ini salah mempersepsikan Oke. cerita ini. Ya, 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 ya. Ya, Gitu. bisa jadi ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau Bairawa Bali sendiri yang murni Ya. Bali, bahkan orang Bali itu membawa tulang belulang itu pulang ke rumah tinggal. Ke rumah tinggal. Nah, seumpama kalau ada yang Ya. begitu, wah, gimana ya? Ada Kalau istilah di Indonesia? Di Indonesia itu ada istilah di Bali itu istilah letah, kotor. Kotor. Nah, jadi kalau ada orang buat tulang belulang ke rumah tuh, rumah harus diupacarain lagi lah, dibersihin dan lain-lain. Oke. Ya. Gitu. Nah, ini Bli, ada lagi yang menarik nih, pertanyaan dari netizen yang waktu Bairawa yang dulu kita bahas. Dari Kang Fandi ini, dia menanyakan, Kang Fandi Ahmad ya. Kang Fandi.
tari leak Bali itu berdasarkan dari cerita leak itu atau seperti apa? Atau tari leak itu kayak apa ya yang dia Nah, maksud? ini saya bingung menjawabnya. Tari leak ini yang mana? Oke. Nah, kalau orang luar Bali menganggapnya leak itu yang mana? Oh, Rangdo kah? Yang ada rangdo itu. barong itu katanya. Barong Ah, itu tari kan ada barong, ada lawannya rangda. Aha. Ya, itu apa itu? Kalau tarian leak Ya. yang tarian yang bercerita tentang pengeleaan, Ya, tentang Berawa, itu namanya calon arang. calon arang. Nah, itu sebenarnya bukan cerita yang terjadi di Bali. Bukan cerita yang terjadi di Bali, Bukan. tapi diceritakan lewat tarian itu. Diceritakan lewat tarian itu. Cerita itu terjadi di mana sebetulnya? Kediri. Oh, Empu Barang lagi itu tadi itu. Empu Barang juga? Iya, tapi eranya mungkin di bawah Empu Barang, bukan di atas Empu Barang, di bawah Empu Di bawah Barang. Empu Jadi ada seorang, menurut saya, Ya. kan macam-macam nih versinya. Hmm. Ada seorang perempuan yang namanya dia Walunata Dirah ini, Ya. katanya macam-macam versinya. Ada katanya dia tuh istrinya Empu Kuturan, nah itu macam-macam. Kalau versi saya, dari nama aja kita lihat. Namanya beliau kan sebenarnya adalah Dyah Ratnaningrat. Dia oke. Ya, beliau ini orang Madura. Ya. Jadi raja itu ke sana zaman sekarang tuh pemimpin apa inspeksi apa. Ya. Nah, dilihatlah perempuan cantik itu di pesisir. Oke. Nah, diambil sama raja. Heeh. Ya kan? Padahal zaman feodal dulu kan nggak mungkin kita menolak kan, Ya. Jadi diambil diperistri. Ya. Nah, perempuan ini memang sudah membawa kehebatan. Dia belajar itu. Oke. Nah, saya nggak tahu apa bagaimana menikah, meninggallah raja ini. Oke. Konon katanya gara-gara menikahin si Dyah Ratnaningrat ini, ya kan? Iya. Nah, semenjak diusirlah beliau ini dari istana, Hmm. dari keraton, dikasih gelar yang orang Bali sekarang tahu apa? Walu. Walu itu artinya janda, Oke. bahasa Jawanya randa, Randa, makanya di Bali ya. ada rangda. Iya. Nata raja, Ya. Ingdirah. Walunata Ingdirah. Nah, Oke. kalau orang Bali cepatnya ngomong Walu Nateng Dirah, padahal itu aslinya Walu Nata Ing Dirah. Dirah itu nama tempat di alas itu ya? hutan. Nah, begitu. Dan dibuanglah beliau di sana dalam kondisi hamil. Oh, Nah. itu yang diceritakan oleh tarian itu ya? Betul. Oke. Nah, diceritakan oleh tarian itu kalau lengkap. Ya. Nah, dia hamil, beliau melahirkan sendiri, dan di sanalah muncul rasa dendamnya beliau. Oh. Ya kebayang kan, single parent, Ya, hidup di ya. hutan, Ya. hamil, melahirkan sendiri, ngidupin anak. Ya. Nah, beliau ini membukalah kayak padepokan di sana, perguruan, Aha. Berawa, itu. Oh. Ini Berawa, tapi ajaran Berawa ini dipakai untuk balas dendam. Oh, jadi seolah-olah image-nya negatif. Betul. Oh. Jadi waktu itu beliau punya murid 6, 6. perempuan semua, Waduh. mungkin. Iya. Nah, sedangkan anaknya beliau ini, ya maaf aja, anaknya beliau ini baik hati. Sebenarnya ibunya baik karena merasa dia Iya, ya iya. mungkin ya, Iya, dan lain-lain. Nah kita bicara masalah itu dulu. Adi dihancurinlah Kediri waktu itu, cuman dengan 7 orang. Satu Kerajaan, kerajaan ya? Ya. Oke. Jadi Walunata Dirah sendiri, Ya. murid-muridnya si Ya. Lenda, Lendi, Waksirca, Ya. Buyang, Gandhi dan lain-lain itu. Ya. Nah itu menghancurkan. 7 orang ya? Ya, dan Kediri waktu itu kelabaan juga. Waduh. Ah, Itu yang diceritakan lewat tarian tuh itu ya? betul. Oh. Nah, Ya. ini jadi saya nggak perlu ngejawab lagi nih. Ini ada dari Pak Ketut Bagiasta. Nah, Beliau ini bicara sebagai orang Bali, saya asli ya. Sebagai orang Bali asli yang berasal dari Bali, setahu saya Bairawa itu dari Kediri Jatim. Betul. Mungkin itu Betul. yang difahami ya, beliau. jadi beliau apa pertanyaannya tadi? Ya, bahwa Bairawa itu adanya di Kediri Jatim. Betul, memang betul. Gitu ya. Yang ini terkenal ya, legenda terkenalnya justru di sana. Yang tadi dibuat tari dan Betul. lain-lain. Justru Bairawa di Bali kan tidak pernah membuat berontak gitu. Iya. Kenapa enggak berontak? Iya. Karena dulu mungkin zaman dulu di Bali ini semua penganut itu. Oke. Karena Raja Bali zaman dulu menganut. Oh. Raja dulu. Kalau boleh tahu siapa, Bli?
mungkin Ya. rajanya itu Jaya Pangus mungkin. Zaman Memang itu. ke belakang ya. Ya, Sri Asta Sudaratna Bumi Bantan mungkin penganut itu. Itu Memang tapi orang-orang itu juga jarang diceritakan di dalam sejarah Bali ya. Ada disentuh tapi tidak begitu banyak lah. tidak begitu banyak. Betul ya. Gitu. Tapi kalau di kitab-kitabnya Bhairawa Bali lah ada ya. Kitab Bhairawa Bali ini membingungkan yang mana dibilang kitab Oh, membingungkannya karena banyak. banyak. Istilahnya penglihatan itu ada macam-macam. Oh, Gitu. Ada penglihatan ini, ada penglihatan itu, ada penglihatan ini. Ya. Ada ilmu penyakit ilmu penyakit. dan membuat penyakit. Oke. Sebentar beli. Kalau kita ngomongin kitab dan tadi ceritanya ini lama, itu kitab itu ditulis dengan aksara apa? Hana Caraka Hanacaraka aksaranya. plus Modre. Nah, ini nih. Aksara yang Ya. agak ribet-ribet begitu. Ya, ya. Artinya kan begini, belum tentu orang-orang yang faham dengan aksara Bali bisa membaca aksara Modre. Betul. Gitu ya? Iya. Berarti kita sebelum kita membaca ke kitabnya, kita harus belajar dulu Modre-nya dong. Bukan. Iya. Harus memahami dulu Betul. Dasarnya Hana Caraka. dasarnya. Habis itu belajar Modre. Ya, Beberapa kitab Lea ya. itu ada tulis-tulisan Modre. Ya artinya kita harus paham tulisannya itu kan. Nah, ya. Oh ya, kembali lagi tadi buat beli ketut pada saat kita mau menggali atau menganalisa ingin tahu lebih dalam, ternyata memang ada aksara-aksara yang ya kita harus belajar khusus lah untuk Betul, itu gitu ya. betul. Sementara kembali lagi belajar khusus ke gurunya nggak pernah mau bicara, sulit juga ya. Harus ada pendekatan. Ya, Apa ya? Saya waktu itu belajarnya pun sulit ke bapak saya ini. ah, Saya diuji begini, diuji begitu. Ya. Udahlah, beliau nggak mau kebuka. Beliau ngomong saya tuh petani. selalu begitu ya. Ya. Orang dulu itu ya karena Betul. tidak boleh mengaku ya. Tidak boleh Samalah di budaya di Nusantara semua Ya. begitu. Nah, makanya sekarang kalau zaman sekarang ada yang mengaku Bhairawa, Ya. saya bingung jawabnya. Ini yang terakhir dari netizen nih. Ada beli dari Pak Dodi ini. Beli kalau penganut leak punya Tuhan tidak? Atau Tuhan yang mana yang disembah? Nah ini nih Saya pertanyaan. bingung. Nah, Kalau Bhairawa itu dia justru lebih Tuhannya itu alam semesta ini. oke, ya. Jadi kita tidak bisa bohong sampai hari ini saya dipelihara alam, air, Ya, ya, betul. sayur, Ya, ya kan? betul. Sayur ini butuh tanah, butuh matahari, butuh air, ya. Nah itu yang kita ya bisa dikatakan semesta inilah Ya. Tuhan itu, Tuhan, ya. alam ini. Makanya orang Bhairawa itu seperti cerita tadi kan Pu Barang tuh untuk memotong pohon aja dia, Ya. gitu. Sama di Sunda juga ada yang begitu. Ya, masih. untuk memotong pohon aja kayaknya gimana ya? Ya artinya pemahaman ini hampir sama dengan kebudayaan-kebudayaan lama di Nusantara bahwa alam itu bisa tetap hidup tanpa manusia. Betul. Tapi manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa tanpa alam. alam. Gitu ya Betul. kurang lebih. Ya. Oke. Nah, sebetulnya beli saya ini lagi nunggu sahabat kita nih. Oh ya? Manjasad nih dari Garut. Beliau juga kan banyak suka membaca tentang Bhairawa, katanya punya buku-bukunya dari mana lah gitu. Nah, ya. Mudah-mudahan dia sudah datang. Kadang-kadang dia suka sambil bawa kopi dari Garut. Dia itu dekat dengan petani kopi, petani tembakau di Oh, ya? Garutnya. Mudah-mudahan Kang Man ada ya? Hah? Ayah Be. Hah? Manjasad udah datang? Ada. Coba mana Kang Manjasad? Biasanya Kang Manjasad mau bawa kopi ke sini. Tuh. Sampai sok beli sini beli geser aja. Ini dia Kang Budi. Tuh. Ada pertanyaan dari live IG nih. Oke, ada Dari pertanyaan. B Hendrayana. B Hendrayana. Kalau Bali ada artinya nggak Bli? B. Bali. Nah, coba itu. Enggak. Nah, saya bukan gini, saya lah menjawab gitu. Kalau Ya. Bali ada artinya. Sehat, Bli? Sehat. Kang Budi sehat? Oh,
Barusan saya teh Rahayu. Maaf, telat. Barusan ke Ini boleh. potong macet. Boleh. Silakan. Beli maaf telat barusan ke potong macet. Macet. Apa macet? Macet. Jadi udah beres ini ke Nagreg tuh kan di kesini nih. Setelah Nagreg? Ya, setelah Nagreg ada namanya banyak umatnya itu. KH Tek. Kiai Haji? Bukan. KH Tek. Kirain Kiai Haji saya juga. Itu mah pabrik Oh, atau pabrik. Kirain teh. mungkin lagi bubaran pub. Bupab. Iya. Jadi macet Macet. sedikit lah. Tapi barusan menyimak saya di ini kan kebetulan di sini tuh disadap sama intelijen saya. Oh. Jadi disadap. Apa namanya Disadap. intelijen? Jadi ngomong-ngomong Ada Apa? Gia. Gia. Apa Gia? Garut Intelligence Agency. ada. Nih. Udah tadi semua kamu kan banyak bertanya ya kamu di. Kalau Nah, di sini apa? Oh, Sia. anjing. Anjing. Oh. Apa? Keleng. Keleng. Nah, Oke. saya boleh nanya nih, Bre. Tadi kan Tentang leak ya, tentang Bayrawa. Oh, Jangan tentang leak. jangan tentang macet. Kirain tentang Intelijen. kolesterol. Ini beli, jadi Ya. kan tadi ngomong-ngomong Kediri tuh, ya ngomong Kediri, Kediri. Kediri ya. Nah, kebetulan arca-arcanya ini, arca menurut para akademisi katanya ya, soalnya saya nggak sekolah ya, itu arca Bayrawa yang dari Kediri satu, Gananya, Ganesanya, Gana, sama arca Tarumanegara yang tengkorak-tengkorak. Tadi saya pantau bahwa kata Blisung itu nggak seseram itu. Ya. Kenapa jadi simbol-simbol apa kalau Bayrawa itu identiknya dengan tengkorak-tengkorak? Nah, itu. Yang tadi itulah. Mm-mm. Apa namanya? Cerita Empu Barang tadi. Itu barang. Betul. Nah kalau yang di Sumatera gimana Bli? Ya, sama. Aditya Warman. Itu Sama. perwujudan dari apa? Aditya Warman. Ini secara tidak langsung Beli mau mengatakan bahwa penganut Bayrawa juga ada di Sumatera gitu. Iya, banyak. Banyak. Nusantara berarti ya. Nusantara. Berarti yang pola keyakinannya seperti tadi itu biasa disebut dalam bahasa internasional itu Bayrawa. Betul. Bahasa lokalnya Leak. Leak di Kalau- Bali gitu kalau ya. bahasa Sumateranya nggak tahu. Oke. Bayrawa. Nah, Nah, apakah itu penganut Berawa? Kan saya nggak tahu. Jangan baru begitu ada arca, ada tengkorak, Berawa. Oh, Kita- jangan diidentikan gitu. Jangan diidentikan begitu. 1% juga ada tengkoraknya. Ada, tapi bukan Bayrawa. Oh, banyak klub-klub motor yang pakai tengkorak ya? Nah, iya. Iya, belum tentu mereka Belum Bayrawa. tentu. Oh. Saya tidak berani mengatakan hal itu Berawa. Oke. Jadi harus ada ininya lah. Buktinya. Ya, oke. Nah, Bli ini juga. Kang Man punya apa nih? Ini dulu kan ada yang kita sempat live IG nih, Bli. Ya. Ini ada Sama yang siapa? nanya sama Pangersa. Ini Bli, jelasin dong, ini dari Agung Brahmantara. Jelasin dong tentang bagaimana secara akademis ciri itu bisa terlihat. Apa bisa terlihat? Ciri Bayrawa itu seorang Bayrawa secara akademis. Enggak juga ya? orangnya. Iya. Wah, susah. Jadi bingung ya. Dari Sekarang perilakunya begini, bisa. bisa Dari perilaku, perilaku. mungkin perilaku. Oke. Kayak bapak saya sendiri. Nah, itu bertani aja. Ya kan? Ya. Bertani aja, dan saya tanya ke beliau, saya mau belajar gini. Enggak, saya mau bertani. Ya kan? Nah, zaman sekarang ada penganut Berawa. Yang kantoran juga ada. Ya kan? Yang seniman juga ada, tapi susah ngakunya. Ya. Kan nggak boleh ngaku. Kang Man Bukan mungkin ngaku, gimana ya? Ya. Karena saya begini kan jadi ngaku gara-gara kalian berdua. jangan ngaku. Nah, jangan ngaku. Kan kita nggak pakai mesin tik. Oke. Integrasinya. Kalau saya pikir mungkin ini kita terjebak di dalam apa kata bahasa kerennya dikotomi. Dikotomi. Bukan dikotomi atau apa ya? Saya nggak ngerti sih sebenarnya bahasa tadi. Dibully. Ada akademik, ada non akademik. Seolah-olah. Nah, jadi apa yang bisa dilihat dari sisi akademik? Akademik itu apa? Yang tadi itu akademis semua. Akademisnya Buhun mungkin ya. akademis Betul. dari Iya. mata ini mungkin ya pisau apa bedahnya dari kita. cara Sebuah kita. keilmuan yang Iya. tinggi bersentuhan dengan media lain atau dimensi lain. Menurut saya itu belum pernah bisa terpecahkan oleh para akademisi itu sendiri.
sehingga mereka menyebut tidak ilmiah. Tapi kok EMC bisa? kuadrat juga kan? Nah, Dari mana sumbernya? EMC kuadrat Beliau Albert Einstein. dari mana gitu ya? Dari Tapi karena propaganda Waksit. gitu kan ya. Nah, kayaknya kita harus menghilangkan hal-hal yang tadi kalau mau ngobrol budaya sebetulnya. Nah ini Kang Budi mungkin ada yang menarik juga. Ini analisa saya ya. Apakah mungkin ini di Tetar Parahyangan di kita, Bhairawa itu disebut Sewaka Dharma? Ya, kalau dilihat dari ciri, dari tata cara, dari beberapa pemahaman tentang alam, saya pikir hampir sama. Karena mungkin tadi Beli Sulung atau Kang Man ngomong di Sumatera juga ada beberapa ritual atau tata cara yang hampir sama dengan itu gitulah ya. Walaupun kita nggak pernah tahu namanya apa. Nah sekarang kita coba mengerucutkan mungkin itu Bhairawa. Jadi kalau tadi apakah sama dengan Sewaka Dharma? Ya memang ada beberapa pemahaman yang hampir sama. Bukan hampir, bahkan sama. Ya mungkin kan karena sigar tengah tadi Bli, kalau bahasa Sundanya. Ya. Selalu sigar tengah itu. Sewaka Dharma. Iya. Pengabdi universe Iya. aturan kesemestaan. Iya. Hukum kesemestaan. Oh. Ya. Dari naskah Ya. Sewaka Dharma. Kula minjil mawarah jati gitu. Ya. Jadi lebih ke semesta memang gitu ya. Segala sesuatunya. Ya. Ini kopi dulu Bli, ini saya ngocekin. Oh Bli. gitu. Ini kopi Papandayan Bli. Apa? Kopi Papandayan. Nah, ini ayah netizen tadi Kang B Hendrayana. Bali itu ada artinya Beli Sulung aja sebagai orang Bali, beliau satu mungkin bukan wilayahnya dia, kedua mungkin beliau tidak tahu, seperti halnya dengan saya. Pada saat saya ditanya Jawa artinya apa? Teuing. Saya belum pernah mengkaji itu, tapi mungkin pasti ada ya. Tapi nanti coba saya Kalau cari narasumber. ledekannya ada. Apa itu? Bahasa ledek. Ledek, Nah, ya. Bali banyak libur. Oh, Ada lagi. Kayak Bali banyak lia. kayak Sunda Sunda. suka dandan. Oh, cantik. ada lagi Bandung. Apa? Banyak nyandung. Sama ini apa? Batak. Apa? Banyak gertak. Oh. Oh, gitu kan. Garut. Apa? Ganteng tapi burut. Garut lah, gagah dan nurut. Wah. Oke. Kang Hendrayana nuhun pertanyaannya tapi hapunten kayaknya bukan di forum ini. Kita mungkin nanti akan saya cari teman-teman yang memang suka menganalisa mengenai linguistik atau narasi-narasi zaman dulu lah. Nah, sekali-sekali teman-teman lihat kamera, ya. Nah, kan ini Ya, nah dari Kang Man nih. ini mungkin ya Bli, tadi sebetulnya saya sangat penasaran ketika tadi ngomongin Bhairawa yang istilah internasionalnya lah. Apakah ini hanya di Bali saja, apa di Jawa bagian timur atau di Sumatera? Ternyata karena tadi ketika arca-arca dengan simbol-simbol tengkoraknya dikategorikan Bhairawa dan kebetulan di sini belum ditemukan. Jadi Di mana? di Parahyangan, di Tetar Parahyangan belum ditemukan. Yang ada simbol tengkorak. Yang ada simbol tengkorak. Jadi seolah-olah nggak ini gitu. Tapi secara ajaran yang saya baca banyak dari Beli Sulung belajar ini tentang Bhairawa. Kapan? Apa? Biawa awas apnya dengan video call. Yang naik gitu. Kayaknya ini kesamaan gitu. Iya. Jadi bukan mau dipaksain disama-samakan, enggak juga gitu. Sama yang di luar? Enggak ya, ini antara kita Parahyangan sama Sunda besar sama Sunda kecil. Oh iya. Iya. Nah ini ada yang nanya tuh berkaitan sama itu. Ricky Kocar Kacir 124. Baca aksara Sunda dan Bali itu sama apa tidak ya? Oke. Ini. Baca apanya dulu? Gini Kang Riki ya. Iya, Reki. Kang Reki, kalau bicaranya kita huruf itu sama. Huruf itu adalah segala sesuatu yang bisa dibaca ya. Artinya representasi dari semesta. Pada saat itu digambarkan dalam bentuk Tipografnya ya. tipografinya atau aksaranya itu mungkin berbeda. Bukan mungkin, memang beda. Beda, Beda. bacanya sama. Dan tiap babad pun juga beda ya, dari mulai ada Palawa, mungkin ada Kaganga, ada Ratu Pakuan, huruf Paku teh ya, atau macam-macam lah aksara itu. Mungkin nanti siapa ya, Teh Sinta ya, Sinta Ridwan yang suka mengkaji itu. Artinya kalau makna mungkin sama gitu ya, tapi aksaranya itu beda-beda gitu. Nah, dari siapa barusan? Kang Rekinya nuhun lah pertanyaannya barusan. Ada apa lagi Kang Man?
ini secara ulap-ulap rajahan tuh kalau di Bali kan. Nah, Pangulap-ulap. ulap-ulap Oh. itu raja. raja-raja. Nah kalau di Layak sendiri, di Bayerawa Layak sendiri ada yang khusus nggak? Ulap-ulapnya beda. Sama apa beda sama yang lain? Apanya? Ulap-ulapnya. Bukan ulap-ulap. Ada Kalau rajahannya. ulap-ulap tuh begini. Kalau ulap-ulap tuh di Bali, pokoknya kita buat rumah baru. Ya, iya. Nah, itu di pintu-pintu tuh biasanya taruh itu gambar-gambar atau raja-rajahan huruf modre. Oke. Nah, itu orang yang nulisnya ngerti nggak ke modreknya itu? Nah, saya nggak tahu. Oke. Sekarang kan banyak buku di Bali diterbitkan. Buku rajahan. Kalau buat rumah, rajahannya ulap-ulap rumah, rajahannya begini. Tahu nggak maknanya? Pernah saya tanyakan sama yang nulis. Gitu. Oke. Itu kamu Nulis nulis itu? itu, kamu tahu nggak? Enggak. Dan yang lebih parah sekarang di sablon. Di sablon. Sama Ya. apa fotokopi beli? Sablon, kain Ada yang putih. di fotokopian kertas kayak di sini. Jarang-jarang sama kertas mah. Yang itu bau. Di sablon di. tempel. Oke. Nah itu, jadi kan tidak ada rasa, tidak ada rasa itu menimbulkan energi ya. Oke. Jadi menulis itu penuh dengan rasa apa. Nah alasannya biar cepet aja, biar simple, biar Di sablon. sablon. Oke. Nah orang di Bali itu unik, buat rumah begitu. Bahkan orang mati pun pulang itu selimutnya, kain penutupnya itu aksara sesuai dengan klan. Oh. Modrenya itu Iya sesuai dengan klan, pokoknya Kang Budi. Ya. Klan itu apa ya? Dalton gitu. Bukan klan Oh, bukan. itu apa ya klan? Marga lah. Marga bilang enggak. Oh, jangan kasar beli. Kleng. Klan, Oh, bukan klan. klan. Nah, Oke. itu dia punya dia punya raja sendiri. Oke. Dan di sana banyakan modre. Oke. Dan saya dengar pun banyak yang disablon juga, bukan digambar, Oh, ditulis langsung. bukan ditulis langsung gitu loh. Oke. Nah, beli ini kan jadi nyambung dari Kang Man. Kalau apa tadi ulap-ulap, Hmm. misalnya ada satu kalimat atau kata, ya, yang penting, yang sangat ada maknanya di dalam modre tadi. Betul. Nah, ini bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira seperti apa modre itu? Maknanya apa gitu? Maknanya, misalnya beli tulis Sedikit aja. sedikit aja apa? Nggak perlu diceritain maknanya nggak apa-apa. Cuman kayak apa sih modre itu? Apakah ini bukan? Ya itu. Ini. Ya. Oh, ini modre ya. Jadi kayak Ong, ini. ongkare. Iya nih Ong. Nah, ada yang nanya, Beh, contoh huruf modre coba di. Aduh. Nah ini nih biar gede. Ini pakai ini aja nih. Spiral beli. Yang nomor kucing. Ini mohon maaf, ini cuman contoh saja ya. Karena memang sama juga harus ada tata caranya, bahkan mungkin ada upacaranya. Ini hanya sedikit saja dari beli sulung, tidak bisa lebih. Oke. Ini. Contohnya seperti ini. Oke. Ini kan ang. Oke. Ya kan? Oh, saya beli Nah, kamera. kayak begini nih. Oke. Ya kan? Ang. Nah, ini maknanya Tuh, kayak yang itu kamera itu. nah, ini kan maknanya langit dan bumi. Oke. Maknanya adalah langit dan bumi. Oke. Ya, laki dan- Ang, mang gitu ya. Nah, ang itu maknanya langit, Langit dan, dan bumi. bumi, ya, atas bawah. Ada yang memaknain juga laki perempuan. Ini dia berarti. Ya, ada yang menganggap ini memaknain siang dan malam. Oke. Nah, gitu. Berkualitas ini. Oke. Kayak gini. Ini cara penulisannya. Apakah aksara ini sama dengan aksara Bali? Cari aja cara seperti itu. Enggak, beda ya. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan aksara Bali tadi. Ini aksara modre gitu ya. Kayak gini. Oke. Kayak ong, kare. Itu dimaknai sebagai Tuhan. Oke. Kenapa harus bentuknya seperti itu? Mhm. Padahal kalau ditulis pakai aksara Modre. aksara anacaraka, Ya. ditulis aja pakai aksara anacaraka Tuhan gitu kan masih bisa. Kenapa harus bentuknya seperti itu Tuhan itu? Huruf Misalnya tu, ha, e, na gitu iya. ya, bisa ya. Tak hak nak. Ya, tak hana misalnya kalau hana caraka ya. ya. Tapi kalau di dalam modre tidak begitu. Tidak begitu ya. Hampir kayak seperti cari tangannya Kang Budi. simbol lebih. Ong, kara. Ya. Oh, oke. Nah, itu jawabannya, Saha. Tadi itu Ya. itu
itulah. Terima kasih. Rosi dan Tok Ya. 57. Lalu ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau yang dimaksud ajaran kiri dan tantra itu seperti apa? Kiri. Kiri dan tantra. Beli. Leonardo. Apa kiri? Kiri dan tantra. Gini. Saya bingung. Kadang-kadang saya bingung masalah tantra ini, yang dikatakan tantra ini yang mana? Yang dimaksudnya. Yang dimaksud. Ada yang mengatakan Berawa itu tantra. Nah, kategori tantra itu kayak apa sih gitu? Nah, itu saya bingung juga. Ya. Apakah baru penganut kiri itu bukan kiri jelek ya? Ya. Penganut yang lain dengan Ya. biasanya itu, biasanya orang lakukan, apakah itu tantra? Oke. Saya nggak jelas juga. Hmm. Saya nggak paham lah. Ya. Gitu loh. Artinya sulit untuk didefinisikan, sama dengan halnya pada saat saya menganut sebuah ajaran, lalu ada ajaran yang lain, lalu saya menganggap dia itu kiri, dan dia itu juga akan menganggap ajaran yang lain itu kiri. Jadi sebetulnya bagi saya kiri kanannya saja sudah sulit untuk mendefinisikannya, apalagi terhadap satu istilah yang memang munculnya bukan dari kita. Sebut aja tantra tadi. Kalau kita buka lewat Hana Caraka mungkin bisa kita paparkan. Tapi tantra ini karena dikenalnya kebanyakan di India, kebanyakan. Sehingga alangkah baiknya pemahaman definisi tadi memang dari orang India yang paham akan makna itu. Gitu paling oke. Wih, Apa beli? itu Apa? Oh, pantang pulang sebelum kenyang. Operator. Kang Man, ada apa lagi nih? Beli. Ini saya sebetulnya perlu penegasan. Jangan ke rumah. Nanti makan nanti ya nanti. Sabar. Perlu penegasan tuh. Kan pernah sempat dibilangin tuh bahwa beda leak kita, Berawa kita sama Berawa Tantra yang dari luar sana. Kata beli sulung. Berawa Nusantara itu beda. beda, banyak bedanya. Hei, Bedanya yang di paling- dalam apanya beli? Yang jelas di Bali kan ada ritual, Ya. pakai sajen. Sajennya udah jelas, ritualnya udah jelas, huruf-hurufnya udah jelas. Belajar leak ini sebenarnya, istilah leak ini kan ada kata leak itu kan sebenarnya linggih aksara. Linggih itu duduknya aksara, linggih itu Ya. artinya duduk. Ya. Nah, orang penganut Berawa pekeleaan di Bali itu dia paham dengan huruf-huruf yang ada di dalam tubuh manusia ini. Oke. Ya. Jadi orang Bali lahir dia sudah membawa aksara Ya. di dalam tubuhnya, mati pun dia dibungkus oleh pembungkus yang beraksara. Aksara. Kan cerita Ya. Bali itu namanya kajang. Kajang. Kalau di Bali, kajang itu tergantung klan. Namanya kamu di klannya apa? Itu bagus apa-apa. Kajangnya beda tulisannya. Ya. Pembungkus mayat gitu loh, pembungkus Ya. mayatnya itu. Kapannya? Kayak kapannya yang ditulis. Tergantung juga dengan kliennya. Betul, tergantung kliennya. Nah, orang-orang yang paham dengan ilmu Berawa yang saya tahu ya, Berawa Bali, itu orang yang paham dengan huruf-huruf rahasia yang ada di dalam tubuh manusia. Nentranya beda berarti ya? Jelas. Nentra. Jelas. Oh, Nah, etaman berarti jawabannya tuh itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari netizen atau Kang Man mau nanya apa lagi? itu ngomongin penasaran tadi sebetulnya apakah sama Atau beda? Beda ternyata emang ya udah. Oke. Beda gitu udah yakin karena tadi kata Beli Sulung sampaikan dari mantranya beda. Ya. Apa ada sajen kalau di sini di sana enggak. Ya. Nah, tapi kan Kalau di sana saya nggak tahu ada sajen nggak. nah, No. ini kenapa sih? Kalau saya ngelihat di India, sajennya sederhana. Nggak ruwet lah. Kalau di Bali itu kan harus pakai ini, pakai itu, harus pakai ayam warna ini, Iya, iya. harus ada nasi Spesifik ya? harus ada nasi berwarna ini. Langsung kita itu mau ngapain nih? Berawa ini mau dipakai apa dulu? Untuk pakai ngobatin orang yang sudah parah, hasilnya beda lagi. Jadi yang darah-darah itu nggak ada intinya ya? Darah ada. Enggak upacara darah yang diceritakan yang heboh itu, yang Ya. dari Pancamakara itu. Nah ini yang bingung Pancamakara ini apa? Mamsa. Mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Nah itu nggak kami kenal tuh. Nah, kalau begitu begini Beli, kalau memang Bhairawa itu Makanya- sulit untuk kita mendefinisikan ya karena tidak boleh mengaku tadi.
apakah ada ritual-ritual Bhairawa yang masih dipakai di Bali? Banyak itu mencarut. Mencaru itu Mencaru. upacaranya Bhairawa. Iya, karena orang Bhairawa itu, penganut Bhairawa itu kan tidak pernah mencari kamu salah, gitu. Tidak pernah mencari kesalahan dan kamu ini salah, ini gini. Atau ini benar. Ini benar. Salah benar tuh semesta lah. Oke. Beliau lah yang punya gitu. Kalau orang Bhairawa itu justru mencari harmoni. Sigara tengah dia Oke, berarti mencari Jalan keseimbangan. seimbangan. Bukan jalan tengah, seimbangan. Contoh umpamanya orang mencaru di rumah itu mencaru itu kan setiap 6 bulan di Bali. Nah, dicaruin umpamanya biar seimbang. Buana Alit sama Buana Agung. Buana Kalau di Agung. Bali kan ada istilah Buana Agung itu alam. Ya. Buana Alitnya kita manusianya. Mikro. Nah, kan ada istilah lagi. Wah, ini untuk buta kalau, makanan buta kalau. Nah, itu kan menurut saya kalau ada yang pemikiran gitu, waduh. Memang buta kalau itu makhluk. Iya. Kalau itu waktu kan? Nah, menurut saya, menurut kami orang Bhairawa, kala itu waktu. Oh, sama, berarti di Sunda Nah, juga sama. Buta itu kekuatan. Ya, Ya kan? Kekuatan waktu. malah masih dipakai sama orang Indonesia juga. Ya. Kala itu, artinya kan waktu itu. Ya, Gitu. maksudnya kayak gini, mungkin perubahan pemikirannya orang gara-gara ogoh-ogoh itu kali kan. Oh, goh. Ya kan kalau mencaru besar itu di Bali itu kan Ya. waktu sebelum nyepi ke Sango itu ya. Jadi setiap rumahan itu mencaru, setiap perempatan jalan itu diupacarain. Ya. Karena nyepi itu sebenarnya tahun barunya orang Saka. Nyepi itu. Ya, Oh, tahun baru malah nyepi. nyepi jadi Oke. introspeksi diri dan lain-lain Ya, lah ya. kita untuk menyambut ke depannya Betul. biar lebih baik kan gitu. Itu ya. menurut saya. Ya, ya, Nah, ya dicaruin lah alam ini biar imbang. Ya. Malam-malam ada ogoh-ogoh. Oke. Ogoh-ogoh ini biasanya menampilkan yang seram-seram, bertaring lah apa dan lain-lain. Nah, mungkin orang-orang anak muda itu menganggap budak kalau itu Oh. bertaring, seram. Ya. Padahal menurut saya orang Bhairawa buta kala itu kekuatan waktu. Ya. Justru kalau di Bali ada lagi begini. Manusia itu tercipta dari panca maha buta. Tuh. 5 Oke. kekuatan maha Ya. buta ada di Ya. sana. Ya. Berarti kita nih dibuat dari buta kala dong. Ya, apa namanya, buta, bertaring. Kan enggak, kekuatan nih alam semesta itu. Ada apa, Bayu, Teja, Kaso, air, angin, udara, angin, Teja itu matahari. Ya. Nah, itu yang membentuk manusia ini. Oke. Menjadikan manusia ini seperti apa ya, kita ini dulu ada di alam semesta namanya. Di mana? Di hewani, nabati. Ya. Itu kita makan jadi air mani, Ya. dibuahin ibu. Ya. Dulu berarti kan kita ada di tumbuhan dan hewan. Sama. Dan di matahari, di udara dan di tanah. Kan begitu. Ya. Nah, jadi buta kala ini sebenarnya kala ini bukan menyeramkan. Ya. Nah, orang mencaru di Bali itu ada orang punya pemikiran begini, itu mengusir kala. Gimana caranya ya mengusir waktu? Ada yang punya pemikiran begitu. Oke. Karena kala itu dipikirnya makhluk. Oh. Paham nggak? Nah, mengusir. Di rumah ini dicaruin biar mengusir. Langsung kalau buta kalanya ke tetangga gimana? Wah. Jika bukan kayak di sini Kang, kayak orang usir sang sakala. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu menyeimbangkan antara Buana Agung, Buana Alit, kekuatan positif, negatif. Jadi negatifnya nggak kita buang. Ya. Kita perlu juga kayak listrik, umpamanya coba positifnya aja dipasang. Ya. Apa nyala tuh lampu? Jadi di dalam semua pemahaman Betul. Beli ya mengenai kesemestaan itu polaritasnya begini Beli. Yang saya pahami ya. Ya. Ada siang dan malam. Itu saja. Kita akan takut menghadapi malam karena gelap gulita dan lain-lain. Tapi kita akan menyambut datangnya matahari. Makanya seremoninya tinggi. Jadi kalau ada cerita-cerita seperti tadi, sebetulnya adalah ini bercerita tentang malam dan siang. Ya. Orang Sunda ada yang takut pada saat ada yang disebut sandikala. Nah. Awas cenah, itu teh mau maghrib. Mau jam 6 lah. Sandikala. Di Bali ada istilah sandikala ada. Sama, kan? Pergantian waktu. Ya sandi itu tanda sebetulnya. Iya, tanda. Artinya kala itu waktu. Betul. Tanda dari siang menuju malam yaitu jam sekian. Ya. Disebutnya sandikala. Ah. Anak-anak lebih baik masuk ke rumah dan lain-lain lah. Betul. Tapi kan tidak perlu ditakut-takuti bahwa sandikala itu sosok atau apa. Perwujudan ini ya. Ya padahal Serem gitu. ya
Padahal itu menggambarkan sosok malam gitu. Iya. Sosok ketakutan yang akan datang gitulah, kurang lebih begitu. Jadi hampir sama ya beli ya. Oke, ada lagi dari netizen mungkin? Dari Arifin 05 Firmansyah. Kang Arifin. Apakah ada keterkaitan antara ajaran Bali dan Sunda? Entah dari tata cara ataupun yang lainnya. Terima Ya. kasih. Sok, mau dari beli dulu silakan. Kalau saya dari ajaran Sunda, saya beberapa kali melihat itu kayaknya ada. Oke. Contoh penggunaan media ritual. Oke. Apa yang saya lihat? Kelapa Oke, sama ya. sama, ya kan? Ada kelapa di Bali. Kelapa itu tidak bisa lepas dari Ritual. ritual, dari daun Ya, sampai kelapanya. semua ada. Semua ada di sana. Kelapa kalau di Bali dikupas, Ya. ya, ada dikupas, dimasukin sebuah tempat, ya, dimasukin sana ada ada berasnya, ada keluak, tahu keluak? Tahu? Nah, Keluak, itu kelawak teh ada naon? keluak, buah keluak. Ya, kelawak kata orang sini mah. Bahasa Indonesianya sama dengan weh. Nah, tahu lah Ya. itu. Di Bali apa itu keluak tuh ya? Eh, Pangi. Pangi. Ya, Oke. langsung ada kemiri Ya. dimasukin sana. Nah, itu dibilang nanti dihias. Hmm. Ada hiasan bunga-bunganya cantik lah, itu dibilang daksina, tempat duduknya kekuatan itu, walau baik itu kekuatan alam, baik itu kekuatan dari leluhur dan lain-lain, Daksina. daksina begitu. Ya. Nah kalau saya ngeliat, saya sama Kang Budi kan sering acara tuh Oh, nggak tahu deh. rembuk budaya apa. Wah, kapan? Dulu Nggak pernah di ngajak Bali. Iya. Ada best day waktu itu. Oke. acara bareng. Nah, Best day. Apa yang beli lihat dari acara itu? Kalau saya ngeliat ininya, media ritualnya itu, Oh, ada kesamaan. sesajiannya itu ada kesamaan. Oke. Nah di Bali di sini pakai daun hangjuang. Ya. Di Ya. Bali itu namanya daun andong. Andong. Oke. Andong yang merah. Tapi yang merah di Bali. Oke, dipakai juga? Dipakai. Oke. Biasanya kalau tidak salah untuk orang mati ya. Daun andong Ya. dicampur beras kuning, dicampur uang kepeng, dicampur sama daun teman di Bali. Kalau di sini handelem. Oh, handel. Handel, Daun handel. temen ya. Daun teman kalau di sana. Oke, ya berarti Gitu. ada kesamaan. Ada kesamaannya. Oke. Nggak tahu di sini pakai pisang nggak? Ya. Nah, pakai tebu nggak? Gitu. Tebu juga ya. Tebu pakai. Coba menurut Kang Man apa tuh kesamaannya? Dari konteks ajaran leluhur mah mungkin ya saya lihat ya sama ya. Tadi bukan kekiniannya ya. Ya. Eh, dari sesajen, dari banyak istilah-istilah yang sama juga kan ya. Daksina, Purwa, Daksina sama aja gitu. Sama sih kan kalau kata saya mah. Sama ya. Kalau Oke. dari Kang Budi gimana? Kalau saya sederhana. Ajaran Bali dengan ajaran Sunda itu sama-sama. Kan saya perlu belajar juga. Kan? Iya. Jadi ajaran Bali, ajaran Sunda itu sama-sama disisihkan. Gitu. Jadi ini materi-materi ini berbahaya nih sebetulnya. Nyumput bunyi di Ducang. Sembunyi apa tadi? Akhirnya kan saya nggak sembunyi gara-gara situ berdua ini. Ada panci. Emang gini wujud aslinya begini? Kleng. Oke, ada lagi dari netizen? Ada Beh, Ada ya? dari Leonardo lagi nih. Beh, kalau yang dimaksud dengan Pancamakara atau Pujama 5 itu seperti apa? Oke, Saya dulu. wah, silakan. Kalau di ajaran Berawa Bali alias Lea itu tidak pernah dikenal itu. Oke, Pancamakara itu. itu munculnya dari Ini justru yang nanya ke saya waktu itu. Oke. Waktu live itu. Wah, mungkin Ya, Kang Man Dia bisa udah tahu menjelaskan. bacanya di mana. Kalau setahu saya ini karena tadi yang udah di era digital sekarang kan banyak tulisan-tulisan itu terutama di internet Ya, yang kalau ngomongin Bairawa pasti identik dengan Pancama 5. oke. Upacara apa mabuk, upacara pesta sek, makan daging-dagingan gitu. Ngebir. Ya gitu-gitulah Sama sosis. sosis sama Nabi ya. Pit. Nah, terus Kode keras. Ini ya, mungkin langsung. tadi banyak sama seperti saya yang coba mengkaji Ya. tadi kan dari buku-buku. Ya. Ini ternyata Buku mana? yang tadi yang Bairawa kan banyak tuh sekarang. Ah, Yang mana? Bairawa. ya
Lihat sosis. Nah, ambil sosis dulu dari luar itu. Jadi ini kurang informasi pembanding, dan saya bersyukur ketika ternyata ada pembanding yang lain yang saya dapatkan dari Beli Sulung, bahwa di kita itu tidak ada Pancamakara tadi. Yang ada itu Pancamakara, kata Beli Sulung waktu itu dari Bairawa Tantra. Iya, waktu itu kan menanyakan itu, makanya saya akhirnya menjawab seadanya aja. Oke, jadi Justru sebetulnya kan, ini Kang maafkan. Ah. Justru yang saya lihat dari tadi itu mungkin ini kebalikan, simbol-simbol kebalikan. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah. oke. Ketika masa ada sih orang yang tadi pakai ini minum darah mengandungkan sosis kan gitu kan. Iya. Jadi harus dipakai logika kita. Ini kan kebalikan- budaya. Budaya Ini luar. Western sekali ini. Siapa ini? Ini ketahuan sama netizen. Ini, Umar. Ayo, gimana? Oke, lanjut. Itu yang harus lihat kebalik, kacamata kebalik gitu. Itu yang saya tangkap. Oke. Jadi harus pakai logika, masa iya sih gitu dengan ada orang Iya. sekejam itu, Itu. setidak beradab itu. Ya. Justru kebalikannya. Jangan properti aja ini. Oh, pokoknya dilihat. Makanya tadi saya Ya. bilang tuh, saya melihat sesuatu yang cantik dan yang menyeramkan. Ya. Gitu. Kan ini menyeramkan padahal tampan. Oh, jangan lah. Ini Oke. properti. Jadi itu Kang siapa tadi? Kang Leonardo. Mungkin perlu juga kita buka sebuah analisa di luar dari Google ataupun buku-buku tadi. Kenapa? Karena Google. ya kita menganggapnya itu kan sebuah literasi atau literatur. Tapi pada saat kita bertemu dengan para pelakunya langsung, mungkin satu saat ya, mungkin ada satu hal pencerahan yang berbeda dengan apa yang dituliskan secara umum. Mungkin begitu. Kita perlu memperluas lagi literasi kita. Meureun eta. Ini malah kan ini kan Ada yang lain? Apa nih? Kalau malah ini kalau emang kita lihatnya dari kita menggali keluar terus, ini tuh di Seattle tuh tahun 82 ada yang ngomongin kalau Oke. Cakra Tantra tentang Bairawa. Ini kajian-kajian dari orang luar. Kan otomatis ketika mendengar dari penonton, otomatis kan pelaku pasti beda. Makanya saya bersyukur sekali Ya. bisa kenal dengan seseorang dari Bali yang tampan itu. Oh. Jadi ada ternyata banyak tercerahkan. Oh, bukan gitu gini gitu. Ya. Suksma. Rahayu. Gitu deh. Apa ada lagi? Oke, ini keterkaitan nih pertanyaannya dari Siawas dan Sidanto. Siawas Yanto. Siawas bertanya begini. Izin bertanya, apakah Sunda Wiwitan adalah sebuah agama atau hanya sebuah keyakinan? Lalu pertanyaannya nyambung nih sama Sidanto. Sunda Wiwitan dan Bairawa itu sami enggak? Oke. Mau Kang Man dulu? Kalau kata saya udah Sunda Wiwitan bukan agama. Bukan. Sunda itu tentang satu ajaran. Wiwitan itu tadi ngawitan itu yang pertama. Kawitan. Iya. Oke. Itu pertanyaannya apa? Yang awalnya apakah Sunda Wiwitan adalah sebuah agama atau hanya sebuah keyakinan? Nah, sebetulnya ya betul tadi kata Kang Man juga, lebih baik kita memahami dulu apa sebetulnya makna agama. Kedua juga keyakinan itu apa. Nah, yang jelas kalau tadi pertanyaannya seperti tadi, itu namanya kalau kita mengenal memahaminya agama lah gitu ya. Ya. Itu suka disebut sebagai ajar pikukuh Sunda itu. Tapi pada saat kita memang sampai puncaknya, maka kita bisa disebut sebagai Sunda Wiwitan atau belajar sebuah keilmuan nu mimiti gitulah. Orang yang sudah tercerahkan juga Sudah atau enlightenment gitu ya. Enlightenment. Nah, itu makna dari Sunda Wiwitan. Kalau ajarannya sendiri disebut ajar pikukuh Sunda. Atau kita menganut agama tertentu. Kadang-kadang kita juga tidak sampai puncaknya. Jadi tidak semua juga penganut ajar pikukuh Sunda menjadi seorang Sunda Wiwitan gitu. Tergantung perilakunya manusianya itu lagi. Kalau kita belajarnya dari buku, tentu kita akan faham dengan kecerdasan atau kepintaran kita. Tapi untuk melakukannya biasanya godaan sama dina ngalakonana. Nah, kembali lagi kalau Sunda Wiwitan itu artinya produk dari seseorang yang belajar ajar pikukuh Sunda sehingga sampai puncaknya. Yang pasti sekarang mah suka disebut Nyunda
Artinya terlihat perilakunya baik. Itulah Kirang Langkung. Bila di Kayak topik beli sulung ya. apa? Orang Bali tapi nyunda. Nah, berarti Kan nyunda baik. baik. Oh, Sunda itu artinya baik. Enggak nyunda. Bukan, nyunda itu kan berperilaku baik. Sementara baik itu anjing ketabrak. Baik, baik, baik. Oke. Sudah. Lalu pertanyaan selanjutnya itu nyambung Sunda Wiwitan sama Bayi Rawa itu sama nggak? Nah, itu kan pertanyaannya tadi sebetulnya sudah dijawab. Jadi saya tidak berani memutuskan sama atau tidak, tapi di dalam pelaksanaan ritualnya, perilakunya, penghargaan terhadap semestanya terlalu banyak kesamaan. Ya, betul. Itu ya kurang lebih ya. Dan saya pikir ajaran-ajaran di Nusantara juga sama seperti itu. Gitu. Udah habis? Banyak be, Oh banyak. banyak yang tertarik ini dengan bahasan. Rafa Alvetino Mas ya. Kang Rafa. Apa persamaan Ya, dan bagus. keterkaitan antara Angkor Wat dan candi yang ada di Indonesia? Mungkin Angkor bisa Wat ya. menjawab. Angkor Wat itu Aditya Warman ya? Bukan itu teh. Ya. Thailand maksudnya kan? Mungkin. Di Ini apa? Silakan. Ya. Kalau menurut saya sih begini, kita hapuskan dulu wilayah teritorial. Jadi seperti itu barusan saya terjebak ya. Angkor Wat itu mana Thailand ya gitu. Nah itu saya udah kejebak ke teritorial. Karena peta budaya itu tidak bisa dibuat menjadi peta teritorial. 7 unsur kebudayaan menurut Kunchara Ningrat ya di situ ada belief system, di situ ada teknologi, ada sistem, ada 7 ya unsur. Tapi yang tidak ada itu adalah teritorial. Artinya kalau kita sudah bicara teritorial itu sebetulnya ke masalah politik. Nah kalau saya barusan ada sebuah pertanyaan, ada nggak kesamaan Angkor Wat dengan apa? Candi. Dengan candi yang ada di Indonesia? Pasti ada kesamaan. Hanya kalau dari struktur misalnya arsitek itu kita bisa mendeteksi umurnya kalau kata ahli-ahli arkeolog. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya ada pesan atau simbol-simbol apa di tempelnya tadi atau di candinya tadi. Nah kesamaan tadi yang saya maksud itu adalah struktur kasarnya. Ada tengahnya, ada Purwa, Daksina, Utara, Pasima gitu, ada apa? Ada mandalanya. Nah, aturan-aturan struktur standar inilah yang menjadi kesamaan. Kalau bentuk tentunya beda-beda. Karena kalau kita bicara masalah Stonehenge sekalipun di Inggris, tetap nilainya itu sama. Hanya beda perwujudannya. Atau mungkin akan menambahkan yang lain mengenai Angkor Wat tadi. Dulu Wat itu candi artinya. ngerti aku. bukan lampu. Bukan. Wat. Ada Wat Arun, ada Wat banyak kalau di Thailand. Angkor Wat itu. Candi Angkor ya. Candi Angkor. Oke. Ada. Oh, Pernah ke Angkor Wat? Nggak. Belum. Belum. Makanya nggak berani ngomong. Tapi kira-kira ada kesamaan nggak katanya dengan candi-candi di kita? Nggak tahu saya. Oh belum lihat ya? Belum lihat. kasihan belum pernah ke luar negeri. Nanti saya ongkosin ya. Kira nggak sepeda. Cuman yang saya tahu katanya Angkor Wat Angkor Wat. Nah, di sana reliefnya ada relief yang menggambarkan cerita di Bali. Katanya ini ya. Oke. Nah, itu pemutaran Gunung Giri Mandara itu. Oh. Nah, gunung diputar untuk mencari tirta keabadian. Yang ikat gunung ini dipakai green apa ya? Bornya lah, bornya. Oke. Yang pakai ikat ini naga basuki. Ya. Yang ekornya dipegang raksasa, yang dipegang para dewa, di bor keluar itu tirta itu, jadi berebutlah antara raksasa sama dewa ini merebutkan tirta itu. Akhirnya ada salah satu raksasa yang mengambil tirta itu, ketelan sampai di lehernya. Aduh. Namanya Kalarau. Kalarau itu dipakai bulan. Kebudayaan. Nah, jadi kalau ada purnama dimakan nih Kalarau ini. Ditelan, dilam. Kalau di Bali ada dilam tuh. Ya. Bulan mati, keluar pelan-pelan purnama. Oke. Itu kalau katanya sih di Angkor Wat tuh ada relief itu. Oke. Berarti kalau menurut saya ada satu kesamaan makna mengenai sebuah isi ilmu yang dimitoskan, dibentukkan dongeng atau dipersonifikasikan tentang tilem itu.
kalau saya dengar tadi dari cerita Beli Sulung sekilas, sepertinya itu gitu. Jadi tetap ada kesamaan mitos, ada kesamaan cerita. Gitu. Kalau dari Kang Man apa tuh? Mungkin gini jadi melebar ya. Ini kita Ya. ngomongin tentang ancient civilization ya. Ya. Ini saya mah lebih melebar lagi. Di nama kotanya itu, aduh saya lupa lagi. Kalau di kebudayaan Skandinavia kan, yang pernah saya datengin itu juga sama, ada namanya Ale Stenar. Ale Stenar itu batu itu di Swedia ya. Itu usianya 5.000 tahun SM. Oke. Nah, secara tadi Purwa Daksina gitu ya. Ternyata sama kan? Oke. Jadi si pas senternya, Ya. tengahnya ini sebagai mandalanya, kamandalanya itu Pusir. pusirnya itu pas banget matahari ketika tengah harinya di sana gitu. Kayaknya juga saya kecurigaan kayaknya ini ada kesamaan kita Ya. tuh di masyarakat sebagai masyarakat Dunia. tentang Di dalam terjemahan budaya masing-masing gitu kan? masing-masing dengan simbol-simbol yang rupanya beda tapi maknanya sama. Oke. Termasuk kan kalau ini masih di candi sekitar Thailand sama Ya. Kamboja itu. Ya. Di kita juga ada kan Kang yang arca yang sama banget. Ya. Itu di Meksiko gitu. Ya. Maya yang burung Ya. manusia ini Ya. perwujudan manusia tapi bersayap. Ya, ya. Di kita di Candi Suku Ada. juga. Sama. Jadi ketika ngomongin ancient civilization ternyata sama, ada Ya. sama dan maknanya juga geningan. Sama. Dan intinya apa? Coba dari semua yang kita omongin ini Apa? ternyata tadi ini menyuruh pada kebaikan. Ya. Kelakuan puncaknya apapun keyakinan kita, hidup sistem kita ya puncaknya tadi kebaikan. Ya. Di muka Kita bumi. menyebutnya mau candi, mau temple atau apa tadi ancient apalah Iya. gitu ya kalau di luar negeri gitu. Itu tetap nilainya sama. Ya, mungkin Perilaku ya? Perilaku nilainya juga sama. Agamamu adalah perilaku. perilakumu. Kira-kira kata Kang Man, apa yang membedakannya? So, Yang membedakan nah, kan itu sama tuh nilai-nilainya. Apa yang bedanya berarti? ada yang dipakai ada yang enggak. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Kalau kata Beli Sulung, Cara tata, cara ciri. cara cirinya Padahal sesuai sama. dengan budaya Cara masing-masing. ciri Betul. ya, cara ciri desa. Kalau ya. menurut saya salah. Bedanya adalah harga tiket masuknya. Iya. Ini sekalian saya protes, Bli. Nah. Kenapa? Ini menyuarakan para saudara-saudara kita, Oh. wisatawan Oh. dari luar. Contoh ngomongin Borobudur aja. Ya. Kenapa kalau boleh mahal sini? Gitu? Mahal. Mahal. Orang lokal murah. Iya, betul. Kebalik. Ketika kita di keluar mah Ya. sama aja. Sama rata. Ada yang gratis, yang tiket orang luar, orang Ya. lokal mah malah saya sering gratis di sana. Iya. Tempat spesial. Kayak gini lagi di Bali. Gimana? Tempel tuh artinya bahasa Inggris apa? Candi? Nah, kenapa pura ditulis tempel? Bukan. Di Bali, Oh di Bali. yang di kunjung-kunjung pariwisata, Tirta Empul Tempel. Nah, Pura juga tembak. jadi candi ini diarahkan untuk apa? Tempat pemujaan. Ya. Apakah semua candi tempat pemujaan? Tidak, tidak. Nah, Sementara kalau di Hana Carakannya Sunda, di Sasara Jenderal lah ya, pura itu asal katanya Pak Wa Ra. Pak itu tempat, Wa itu dia, Ra itu energinya. Jadi tempat itu tempat bertemu, titiknya bertemu kita dengan energinya. Betul. Makanya suka disebut tempat suci. Betul. Atau pawara atau pura gitu ya. Ada Sunda pura, ada pura-pura. Iya. Jadi kalau diartikan tempel, saya pikir jadi rendah malah. Ya, coba aja di Bali, Kang Budi kalau ke Bali, ke pura mana? Mother Besakeh aja, Ya. Mother of Temple. Wah. Iya, ya. Ayo. Gimana Nanti ini benar, Bli. Ah. Kan banyak nih teman-teman dari luar yang tertarik pengen belajar tentang ajaran nilai-nilai di kita gitu. Ya. Kuncinya satu hal, mau belajar ajaran apapun, Ya. pelajari dulu bahasanya. Betul. Ngomongin tadi temple sama apa? Enggak. Kalau temple, bahasa Inggris itu Ya, ya. temple apa? Ya pura candi temple Candi. aja. Candi. Padahal kan menurut kita mah yang di sini ya pura beda, Ya. candi beda. Ya. Tapi ketika pakai Inggris Ya. temple. Temple. Jadi ada Rata seolah-olah ya. Iya. Betul. Padahal kalau yang banyak itu candi, beli ya. Ini candi tapi bukan pura. Candinya ini, candi itu terbanyak adalah di Jawa Barat.
ada yang candi seblok, candi sambiling, ya, candi omehan, Banyak nih. wah banyak. Di Candi Sunda itu bayar. candi bayar. Gitu, candi cabok. Oh, Banyak sekali. Candi transfer. Iya. Beleguk sih. Ya, candi juga kan Can itu enggak. da. Silakan. Canda. Itu negara berarti Canada. Canada. Kalau saya hanya carakannya kan Lapar ya? Ada lagi. Dari ini Ishak 16. Ini mungkin lebih ke beli sulung nih. Saya sempat di Bali. Ya. Apa benar di Bali lebih menganut adat daripada agama? Soalnya banyak sekali upacara adatnya, misalkan kertas, besi, itu diupacarakan. Nah gini, saya bingung membedakan mana adat, mana agama, mana budaya. Titiknya itu di mana? Ya. Nah kan kalau di Bali, budaya, agama, adat nyatu. Contoh, ada upacara agama, wayang nggak boleh lepas, Ya. itu budaya. Budaya. Tarian nggak boleh lepas, Itu juga budaya. produk budaya. Habis itu musik. Nah, habis itu sajennya pun seni kan diukir itu daun apa? Oke. Kalau di Bali busung, di sini janur. Oke. Nah ini Budaya. mereka jadi satu budaya. Dan ini rutin. Adat berarti kan? adat. Oke. Nah, itu langsung apa tadi dibilang? Ya, apakah di Bali itu lebih menganut adat daripada agama? Enggak, itu berjalan dengan Berbarengan. berbarengan. Nah, contoh umpamanya tadi besi aja disembayangin. Kita itu tidak menyembayangin besi. Tapi Ada begini, namanya itu tumpak. Ada namanya tumpak landep. Ya kan? Ya. Itu menghormati. Ini juga di Bali juga begitu nih, lucu Ya, nih. ya. Tumpak landep zaman dulunya itu membersihkan pusaka, ya. keris, tombak dan lain-lain. Ya. Bali sekarang bergeser, mobil disembayangin. Ya. Loh iya, sepeda Landep itu iya, termasuk- sepeda motor disembayangin. Pokoknya yang ada unsur Bukan besi. padahal bukan itu. Landep itu artinya tajam. Ya. Betul? Oke ya. Langsung yang disembayangin itu keris. Zaman dulu benda tajam itu keris sama tombak. Ya. Harapannya satu, menjaga produk leluhur yang berupa keris dan tombak ini. Dua, harapannya bagaimana pemikiran kita, penelaahan kita, penalaran kita setajam keris dan tombak itu. Itu syukurnya dia tahu begitu. Ada namanya tumpak kandang. Tumpak kandang. Tumpak kandang itu nyembayangin hewan. Orang Bali nyembayangin hewan. Oh tidak. Ya. Gitu loh. Ya. Nyembayangnya apa? Ini hewan peliharaan. Oke. Dibuat selamatan ulang tahun lah. Ya. Karena dia Syukuran. ya, dia kita makan atau kita jual menghasilkan Ya. duit gitu. Ya. Penghidupan kan. Ya. Bukan kita nyembah babi, Ya. sapi, kuda gitu. Ya. Ada Cupang lagi gitu ya. cupang, koi. Nah, itu. Nah, iya kan di Bali bahkan kebun binatang itu hewan-hewan tuh dibuatin ulang tahun. Pas tumpak kandang, ya anggaplah ulang tahun lah begitu. Ya. Ya kan? Ada lagi tumpak wayang. Wayang. Oke. Jatuhnya pas uku wayang. Uku itu kalau nggak salah bulan ya. Ya. Bulan apa? Minggu. Saya nggak tahu. Nah, jatuhnya pas uku Minggu wayang, Sabtu Kliwon. Ukunya wayang. Ya. Itu yang diginiin apa? Alat-alat seni, Oh. wayang, Ya. gamelan mungkin. Ya. Nah itu. Masa kita muja gamelan kan nggak karya seni. Jadi sebetulnya merawat ya. Betul. Lebih kepada perawatan. Betul. Kepada sesuatu yang memang berdampak positif kepada kita. Betul. Gitu, bukan disembah. Bukan. Perawatan dan mungkin ini juga apa? Ya, untuk penghormatan. Iya, sedangkan ritual keagamaan di Bali, saya bilang ritual keagamaan di Bali, anggaplah agama, saya nggak ngerti lah ritual keagamaan di Bali, tidak lepas dari benda-benda itu. Oke. Contoh di Bali, keris dipakai. Bahkan ada istilah di satu daerah mungkin ya. Kalau umpamanya ini pacaran sama orang, tapi dalam ritual pernikahan itu jauh. Oke. Di negeri Belanda mau di mana gitu. Ceweknya mau nikah nih ngebat.
ini bisa diwakilin keris untuk si Punya Man ini. identitasnya kuat. Jadi Man nggak perlu harus gini, ini keris yang mewakilin dianya. Padahal jauh pacarnya. Habis itu ada orang pernikahan memakai keris, Oke. ya kan? Nah kalau ini nggak dirawat, apakah ritual keagamaan di Bali jalan? Oke. Kayak wayang, ya di Bali itu ada kalau upacara besar pasti melibatkan wayang, namanya wayang lemah. Ya. Nah, wayang lemah ini nggak pakai clear, apa namanya, nggak pakai kain gitu ya. Dia pakai debok pisang sama tali putih. Habis itu di sini pohon waru apa-apa lah saya nggak tahu namanya itu. Nah itu dimaininlah wayang itu. Nah kalau wayang nggak kerawat, Ya jadi kan lebih kepada perawatan. betul. Jadi Tapi itu berkaitan. ngomong-ngomong, beli kenapa menggambarnya kan Kang Eman dengan pacarnya yang jauh gitu jaraknya. Jomblo. Oh gitu. Cip. Jomblo juga tuh playboy. Oh gitu. Bukan Ya jomblo. jomblo lebih playboy. Bukan jomblo tapi single. Kalau di Sunda itu ada cara memanggil pasangan. Cara. Mah itu suami memanggil istrinya. Ya. Ada juga yang itu laki-laki memanggil pacarnya. Betul. Ada juga yang manggil bun. Nah itu jomblo memanggil sabun. Gitu. Oke. Netizen terima kasih sekali Kang Man juga beli sulung. Ya. Sebentar oh ada pertanyaan. Oke, silakan. Nih, Satu nyambung, lagi ya. nyambung. Nyambung. Nyambung dari Silakan. yang barusan tentang menyembah-nyembah dan segala macam ya. Oke. Ada pertanyaan dari Justi Cahaya Nurani. Nah, Bagaimana tanggapannya Kang tentang bahwa Sunda Wewitan menyembah matahari? oke. Nah, itu mungkin Be, silakan ini pertanyaan terakhir mungkin Be. Gini, ada satu pemahaman bahwa matahari itu dari leluhur, dari zaman dulunya adalah sumber energi. Kalau istilah kita menyembah, saya kurang paham ya. Kalau kita mensyukuri dengan adanya matahari dan berterima kasih kepada disebutnya Sang Hyang Tunggal atau kepada Yang Maha Esa gitu ya. Kan kalau kita menyembah itu artinya ada satu sosok atau ikon yang kita figurkan. Sementara kalau sosok yang difigurkan itu di dalam ajar Pikuku Sunda sendiri ada yang disebut Sang Hyang Tunggal. Jadi kita bersyukur terhadap Sang Hyang Tunggal dengan adanya matahari yang memberikan penghidupan kepada bumi semesta ini. Nah, pertanyaan saya justru dari mana statement bahwa Sunda Wewitan menyembah matahari? Serap itu. Kurang lebih itu ya. Jadi mungkin seperti tadi sudah kita bahas beberapa kali juga, ada, saya tidak berani ngomong ini salah pemahaman, tapi yang dimaknai oleh Sunda Wewitan bukan menyembah matahari sebetulnya. Mungkin ada pemahaman lain yang menyatakan atau melihat bahwa mensyukuri matahari itu menyembah. Padahal kita mensyukurinya itu kepada Sang Hyang Tunggal, kepada yang membuatnya, kepada Sang Pencipta dengan adanya matahari. Karena matahari ini adalah representasi dari beliau. Karena beliau ini tidak ada yang pernah bisa melihat itu. Anging anjeuna nu uninga gitu cenanya, yang maha itu gitu. Malihan mata ya antarana urang jeung anjeuna cek orang Sunda. Mungkin ya ini hanya sebuah pemahaman saja. Dan saya pikir kalau Sunda Wewitan menyembah matahari ya menurut saya sih perbaiki saja itu dari diri kita. Kalau saya sih tidak memahaminya juga seperti itu. Gitu. Hatur nuhun. Nah, sebelum kita menutup acara ini, tentunya ada beberapa pesan yang akan disampaikan dari para narasumber saya malam ini. Dari Kang Man dulu, coba apa nih closing statementnya? Ini mah buat diri saya mungkin, tapi saya omongin. Ya. Mari kita terus belajar, dan belajar. Karena pada intinya puncaknya ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Jangan pernah menghakimi jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Jadi jangan pernah berasumsi. I want to know but not to believe gitu. Hayang nyaho tapi tong percaya. Untuk mempercayai, belajar, make your own research. Hatur nuhun Kang Man. Dari Beli Sulung ada pesan-pesan? Pesan saya gini aja, mungkin teman-teman di luar Bali menganggap Lea atau Berawa itu membunuh, makan bayi, kuburan dan lain-lain itu enggak seperti itu. Jadi Berawa atau Lea itu adalah ajaran orang kuno, orang lama
Ya. Jadi murni ajaran tidak pernah mengajarkan yang negatif-negatif seperti itu. Gitu. Tadi kan sudah saya jelasin. Ya. Ya seperti itu aja. Oke. Nah, dari kedua pernyataan atau statement dari Kang Man juga Beli Sulung, sebetulnya ini membuat sebuah trigger kita untuk terus belajar dan tidak mudah untuk menghakimi pada saat ada sekelompok ideologi yang memang berbeda dengan kita. Saling menghargai itu adalah kuncinya. Oke, untuk malam ini sementara segitu dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di Forbidden Knowledge berikutnya. Terima kasih Kang Man, terima kasih Beli Sulung. Ya. Rahayu. Rahayu. Sampurasun.